Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Fisika sesi 12. Pada sesi ke-12 ini kita akan bahas tentang rangkaian arus bolak-balik. Mungkin Anda sudah sering menemui ini ya arus bolak-balik atau sumber yang menggunakan arus bolak-balik. Kalau Anda lihat outlet-outlet listrik yang dari PLN yang ada di dinding-dinding atau bahkan lampu yang Anda gunakan untuk menerangi Anda saat ini itu menggunakan arus yang disebut dengan arus AC dan tegangannya disebut dengan tegangan AC atau tegangan arus bolak-balik atau alternating current. Jadi kalau misalkan kita definisikan AC itu adalah alternating current atau arus bolak-balik ya. Jadi AC itu adalah alternating current ya. Sayang sekali kita cuma mengenal versi Inggrisnya. Kalau di Indonesia kan sebenarnya harus bolak-balik ya AB, tapi lucu kalau kita menggunakan istilah AB ya. Listrik AB misalkan. Wah, itu agak lucu kalau kita dengar. Tapi kita terbiasa mendengarkan kalau ada tegangan AC gitu ya. Itu yang biasa kita dengar. Dan kita tahu maksudnya kalau tegangan AC itu yang ada di outlet-outlet PLN misalkan seperti itu. Jadi secara definisi arus listrik yang secara periodik merubah arahnya, eh, merubah arah polaritasnya dan merubah besar arusnya secara kontinu terhadap waktu itu disebut dengan alternating current atau arus bolak-balik. Ini menurut buku Giancoli di buku Fisika Physics Principle. Secara matematika itu dituliskan sebagai I sama dengan I0 ya, yang ini I sama dengan I0 cos 2V Ft, di mana F itu adalah frekuensi dan T itu adalah waktu waktu terjadinya gelombang tersebut ya. Jadi pada alternating current pada keadaan sistemnya itu memiliki sifat resistif, I-nya itu sama dengan I0 cos 2 VFT dan V-nya itu adalah V0 kali cos 2 VFT. Jadi ini kalau sistemnya itu dalam keadaan hambatan resistif atau hambatan atau resistif murni ya. Resistif murni. Ya. Dan I0 ini adalah arus maksimum AC dalam RMS ya. Dalam RMS, tegangan juga dalam RMS atau root mean square. Di mana 2 VFT sendiri ini bisa kita definisikan sebagai omega ya. Di mana omega itu adalah frekuensi bukan frekuensi kecepatan sudut ya. Seperti kita bahas di pertemuan terdahulu ya tentang rotasi yang satuannya adalah radian per detik ya. Ya, jadi jika pada arus alternating current, jadi kalau
kita memiliki sirkuit dalam alternating current, pada kehidupan nyata itu pada sistem arusnya itu menggunakan arus tegang, arus bolak-balik. Sistem itu atau sistem listrik itu biasanya dianggap memiliki hambatan dan ini ya, reluktansi ya. Reluktansi itu jadi ada hambatan gitu ya, atau resistif dan memiliki reluktansi. Ya, gimana tulisnya? Reluktansi ya. Reluktansi itu jadi hambatan yang diakibatkan adanya induktor dan kapasitor ya. Jadi kalau arus root mean square itu atau root mean square itu didefinisikan sebagai berikut. Jadi IRMS itu sama dengan arus I dibagi akar 2 dan VRMS itu sama dengan V dibagi akar 2. Lalu kita ingat-ingat kembali tentang induktansi. Jadi induktansi itu didefinisikan sebagai gerak gaya listrik yang diakibatkan adanya medan magnet pada kumparan ya. Misalkan kita lihat di sini pada induktansi bersama, kumparan 1 itu akan jika dialiri listrik, maka dia akan menghasilkan medan magnet ya. Sesuai dengan hukum Lenz ya, jadi pada medan magnet itu yang melalui kumparan 2, maka medan magnet ini akan menghasilkan arus listrik ya. Yang arus listrik ini menginduksi medan magnet yang melewati kumparan 2 itu akan menghasilkan arus listrik di kumparan 2 atau istilahnya menginduksi kumparan 2, di mana besarnya gerak gaya listrik untuk di kumparan 2 itu sama dengan minus M, di mana M ini adalah besar induktansi bersama dikalikan dengan perubahan arus terhadap perubahan waktu. Artinya dia akan memiliki gerak gaya listrik apabila terjadi perubahan arus ya di kumparan 1 atau misalkan kumparan 2 itu dialiri listrik sehingga menghasilkan medan magnet menginduksi kumparan 1. Itu bisa sedemikian sebaliknya ya. Dan GGL di 1 itu sama dengan minus induktansi bersama M dikalikan perubahan arus di 2 dibagi terhadap waktu. Jadi arusnya harus berubah supaya si medan magnet ini terjadi perubahan flux. Jika terjadi perubahan flux, maka baru terjadinya GGL induksi. Lalu induktansi diri itu kita tuliskan jika misalkan hanya terdiri dari satu kumparan induktor di situ. Jadi induktansi itu adalah fenomena medan magnet terjadinya arus listrik dan demikian sebaliknya. Kalau induktansi diri dan induktor itu adalah komponennya ya. Induktor itu adalah komponennya yang menghasilkan induksi. Jadi kalau misalkan pada komponennya sendiri pun itu juga terjadi induksi ya. Misalkan pada induktor solenoid ini. Pada induktor solenoid itu dia akan memiliki induktansi yang namanya induktansi diri. Jadi
Saat kita mengalirkan arus ke induktor, maka di induktor tersebut itu terjadi medan magnet ya. Jadi saat kita mulai menghubungkan induktor dengan sumber, dia akan muncul medan magnet ya, dari tidak ada menjadi ada gitu ya. Lalu begitu kita lalu tiba-tiba dicabut gitu ya, sehingga si induktor ini akan menghasilkan medan magnet yang secara terus-menerus di sekitarnya gitu ya, karena ada medan magnet yang terbentuk. Nah, lalu begitu kita sambungkan lagi si induktor ini, jadi induktor ini menyimpan energinya yang tadinya arus dikonversi menjadi energi medan magnet. Lalu energi medan magnet ini itu begitu kita sambungkan lagi si induktor ini ke beban ya tanpa sumber tegangan, maka si induktor ini akan mengeluarkan energinya ya ke beban ya. Akhirnya karena karena di situ terjadi lagi gegel induksi, yaitu dari ada menjadi tidak ada, maka dia akan menghasilkan gegelnya ya, menghasilkan gegel induksi ya. Jadi akan terjadi perubahan arus karena saat kita menghubungkan ke beban ya, arusnya yang dari tadinya apa yang tadinya tidak ada menjadi ada gitu ya. Ya, jadi besar energi tersimpan dalam medan magnet pada induktor adalah setengah Li kuadrat, atau kalau dituliskan jika diketahui adalah medan magnet yang terbentuk, itu adalah setengah kali B per mu 0, atau permitivitas ruang hampa ya. Dengan arus maksimum itu sama dengan tegangan per R, yaitu jika seluruh tegangan itu ada jatuh pada hambatannya. Jadi si induktor sendiri itu sebenarnya dia tidak dia tidak menyerap energi ya, dia bukan menyerap energi, dia dia tidak menghasilkan jadi dayanya itu sama dengan nol, karena dia itu hanya media untuk menyimpan energi gitu ya. Begitu kita hubungkan dengan resistor, maka energinya itu akan didamping semua ke resistor ya. Tapi itu idealnya dari induktor. Lalu bentuk kurva I ya, dan perlu saya tekankan juga di sini, biasanya induktor pun itu tidak ideal ya. Induktor idealnya itu hanya punya induktansi diri. Ya, dia punya hanya induktansi diri. Jadi energi yang disimpannya itu sama dengan LDI per DT gitu ya. Tapi nyatanya si induktor sendiri itu adalah sebuah kawat yang dipilin ya, atau kawat yang panjang lalu dibentuk seperti koil seperti ini. Dan kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya tentang resistansi, kalau kita punya kawat dengan diameter tertentu, apalagi kecil gitu ya, dengan dan panjang, lalu kita bisa menuliskan bahwa dia akan memiliki resistansi sama dengan R sama dengan rho L per A ya, dimana ini A ini adalah diameter dari kawatnya ya. Jadi pada induktor pun ya itu akan memiliki tahanan juga ya. Jadi biasanya kalau induktor itu yang tidak ideal itu dituliskan sebagai induktor dan resistor gitu ya. Jadi ada dua, dimodelkannya seperti ini. Bentuk kurva dari arus yang melewati induktor ya saat pertama kali kita switch on itu adalah I-nya sama dengan V per R kali 1 minus
E, di mana E ini adalah bilangan natural logaritmik E gitu ya. Pangkat minus T per tau ya, di mana tau ini adalah konstanta waktu. Ya, konstanta waktu dari dia seperti ini ya, dari dia mulai dari nol gitu ya, dari tegangan nol, bukan dari arus nol, sampai dia naik sampai 0,63 arus maksimumnya, atau biasanya ini half power ini pada saat dayanya itu setengah daya maksimum. Dayanya itu sama dengan setengah daya maksimum. Ya, kurang lebih setengah dari daya maksimum ya. Jadi waktu untuk mengisi atau naiknya arus dari 0 saat kita mulai switch on sampai 0,63 kali arus maksimumnya itu sebesar T apa namanya ini L per R ya, sebesar L per R. Dimana L itu induktansi diri, R itu adalah hambatan dari resistansi yang ada di sirkuit. Misalkan pada contoh ini adalah tahanan dalamnya si induktor. Ya, jadi T, jika T sama dengan tau sama dengan T, yaitu T itu adalah waktu saat dayanya itu sampai setengah dari daya maksimumnya, maka ya itu ya rumusannya, ini maksudnya kok konstanta waktu itu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 0,63 kali I arus maksimum. Ya, lalu untuk saat jika baterai diputuskan, kurva I-nya itu turun ya menjadi seperti ini. Dimana time konstannya pada saat arus I maksimum itu didefinisikan dengan tau juga sama dengan R per L. Hanya pada saat arusnya induktor itu diputus, fungsi arusnya sama dengan I maksimum dikalikan E pangkat T per tau ya. Dimana tau itu adalah tadi time constant itu, yaitu waktu yang diperlukan untuk turun menjadi 0,377 kali arus maksimumnya, yaitu selama itu T-nya itu ya, time constantnya itu. Lalu pada rangkaian AC itu kita akan mengalami beberapa kasus ya, yaitu tepatnya ada 3 kasus. Pertama, jika rangkaiannya itu dialiri arus AC, kemungkinan pertama adalah dia bersifat resistif murni. Ya, artinya bisa dimodelkan itu dia hanya ada tahanan R di sini, dan jika kita memiliki sumber tegangan VR misalkan dengan V maksimum kali sinus omega T adalah fungsi dari generator tegangannya itu, maka arusnya adalah sefasa gitu ya. Jadi kalau ini tegangannya, maka arusnya itu sefasa dengan tegangannya, di mana arusnya itu sebesar V maksimum dibagi R dikali sinus omega T, atau sama dengan 1 I maksimum kali sinus omega T. Ya, di sini omega, ingat kembali rumusnya adalah 2 Pi dikalikan dengan F ya, di mana F itu adalah frekuensi. Kalau kita di Indonesia kita menggunakan frekuensi 50 Hz ya. Standar PAL. Kalau di TV-TV kita menggunakan TV standar PAL, itu sebenarnya karena kita mengutilisasikan osilasi dari tegangan yang menggunakan frekuensi 50 Hz. Ya, 220-50 Hz ya kalau di Indonesia. Ups.
Lanjut. Dan kemungkinan kedua itu rangkaian itu bersifat induktif ya. Jadi rangkaian AC itu bersifat induktif ya. Jadi kalau misalkan kita punya induktor ideal gitu ya, di mana dia tidak memiliki tahanan dalam, maka kita bisa tuliskan dia sebagai model ini. Ada induktor dengan dengan induktansi diri L dengan sumber tegangan itu adalah V eh, apa namanya V V ya, sumber tegangannya V gitu ya. Hanya perlu diingat di sini tegangan pada induktor itu bersifat tegangan pada induktor itu dia leading ya. Ya jadi di sini mana ya? Oh iya ini tegangan pada induktor itu leading ya. Kenapa leading? Karena dia plus 90. Plus 90 artinya kalau I-nya tadinya sama dengan I0 kali cos 2pt, sementara tegangannya itu adalah cos 2pt plus 90. Artinya kalau ini plus 0 gitu ya, itu adalah arusnya, V-nya plus 90 berarti dia leading ya, leading dibandingkan si arus. Atau bisa saya bilang juga si arus itu ketinggalan 90 derajat terhadap tegangan gitu ya. Atau lagging 90 derajat terhadap tegangan arusnya ini. Dan kedua, ini pembuktiannya ya. Jadi V sama dengan dan seterusnya Anda bisa baca sendiri. Dan reluktansinya adalah XL gitu ya. Untuk reluktansi induktor. Reluktansinya itu pada induktor kita bisa anggap reluktansinya itu ini ya, seolah-olah dia itu sebuah hambatan ya. Sebuah hambatan cuma simbolnya XL. Cuma yang kita harus membedakan pada induktor itu hambatan XL ini tidak satu dimensi dengan resistor. Artinya kalau nanti kita akan lihat gambar fasornya gitu ya. Jadi kita tidak bisa menambahkan atau menjumlahkan secara langsung pada operasi matematikanya reluktansi ini dengan tahanan realnya R-nya gitu ya. Jadi 2 VFT kalau pada induktor XL reluktansinya itu adalah 2 VF kali L. Maknanya ini kalau makin kita perbesar frekuensinya dari reluktansi induktor ini, maka dia itu akan menjadi resistansinya akan tambah besar. Jika resistansinya tambah besar, artinya kalau pada frekuensi tinggi dia itu akan ngeblok semua frekuensi tinggi. Dan dia akan melewatkan arus yang frekuensinya rendah gitu ya. Makin kecil frekuensinya makin rendah dan dia akan bersifat reluktansinya akan 0 gitu ya. Jika frekuensinya itu 0. Apa artinya frekuensinya 0? Artinya frekuensi 0 itu adalah rangkaian DC gitu ya. Tegangan DC. Jadi kalau tegangan DC dia akan reluktansinya itu akan bernilai 0. Artinya dia akan jadi resistif murni. Selanjutnya untuk rangkaian AC dia kemungkinannya adalah rangkaiannya itu akan bersifat kapasitif. Jadi rangkaian kapasitif itu bisa dilambangkan sebagai C. Jadi ingat juga ya kalau pada kapasitor ya, kapasitor yang ideal itu hanya memiliki kapasitansi. Pada resistor yang kapasitor yang kenyataannya dia bisa memiliki hambatan dalam juga gitu ya. Hambatan dalam juga. Jadi hambatan dalam ini
Mungkin bukan gini ya, paralel ya. Jadi hambatan resistor ini itu kita sebut sebagai hambatan dalam dari kapasitor. Biasanya lebih dikenal dengan apa namanya itu, dengan ISR ya. Dengan ISR, tahanan ISR. Jadi tahanan ISR ini tahanan dalam dari kapasitor ya. Biasanya kita mengharap, oh ini sorry bukan sekali ini ya. Benar tadi ya, sudah benar ini ya, resistor ya. Tahanan dari kapasitor. Ya, kita menginginkan si ISR ini sekecil mungkin gitu ya, mendekati 0 gitu ya. Mendekati 0 itu idealnya, tapi nyatanya tidak pernah ideal ya. ISR ini mungkin kisarannya ya 0, sekian, 0,2 ya, 0,1 ohm gitu ya. Anda bisa baca datasheet atau Anda bisa menggunakan alat ukur yang namanya ISR meter gitu ya. ISR meter. Ya, jadi ISR meter ini bisa ngecek tahanan dalam dari kapasitor. Kita maunya kapasitor itu tahanannya sebesar ini, di bawah 1 lah gitu ya. Itu yang kita bisa bilang kapasitornya bagus gitu dan masih kondisi normal. Tapi nggak selalu gitu ya. Bisa jadi walaupun mungkin 0,2, 0,5 gitu ya. Tapi bergantung juga aplikasinya. Biasanya untuk komputer itu ISR-nya itu kecil sekali ya, 0,0 sekian gitu ya. Dan kita juga ngukur alat ISR meternya itu juga harus yang bagus ya, yang baik. Yang harganya mahal ya. Ya, jadi bisa dengan akurat dibaca ISR-nya. Ya, jadi ISR ini bisa kita ukur itu dengan menggunakan alat ISR meter langsung di sirkuit, langsung bisa kita tes gitu ya. Tanpa harus melepas komponen. Kembali lagi ke rangkaian kapasitif. Jadi misalkan kita memiliki tegangan itu V sama dengan V 0 sin 2 VFT, yaitu ada tegangan AC tadi. Maka pada si rangkaian kapasitif, justru yang leading itu adalah atau yang mendahului adalah arusnya ya. Jadi bisa saya bilang kalau misalkan ini V-nya segini plus 0 gitu ya, artinya dia di posisi start, si arus itu sudah maju duluan 90 derajat gitu ya. Jadi arus itu mendahului tegangan sebesar 90 derajat, atau bisa saya bilang bahwa si tegangan itu lagging ya sebesar 90 derajat terhadap arus ya. Jadi tegangannya lagging terhadap arus sebesar 90 derajat ya. Dan reluktansi dari kapasitor itu sama dengan 1/2 VFC, di mana F itu adalah di mana kalau F-nya itu makin besar, maka tahanannya atau reluktansinya dari kapasitor itu makin kecil. Artinya apa? Kalau frekuensinya makin besar, jadi dia seolah-olah itu tahanannya kecil, jadi seolah tidak ada tahanan di situ. Jadi arus itu pada frekuensi besar akan dilewatkan ya. Dia akan dilewatkan. Jadi makanya pada kapasitor ini berfungsi sebagai filter frekuensi tinggi gitu ya. Frekuensi rendah. Jadi kalau misalkan frekuensi rendahnya itu frekuensi yang dilewatkan rendah, dia akan resistif, besarnya tahanannya akan besar sekali gitu ya, sehingga diblok gitu arusnya itu. Tapi kalau misalkan frekuensinya tinggi, dia dilewatkan gitu ya, dilewatkan ke beban atau sirkuit. Nah, lalu kita lihat rangkaian RLC ya. Jadi rangkaian RLC itu kalau misalkan kita gabungkan kedua
ketiga komponen itu ada R, L, dan C, maka kita dapat rangkaian RLC ya. Biasanya analisisnya kita mulai dari rangkaian yang seri ya. Ini adalah rangkaian paling mudah. Kita tidak akan melangkah ke sirkuit yang lebih kompleks seperti paralel atau kombinasi dulu ya. Itu nanti akan dibahas di mungkin di mata kuliah rangkaian listrik ya. Jadi kalau pada rangkaian RLC itu kita bisa asumsikan kalau dia di seri, kita menggunakan hukum KVL ya. Jadi ini VR, ini VL, dan ini VC ya. Ini VR, ini VL, dan ini adalah VC. Jadi penjumlahannya adalah seperti itu. Namun pada tegangan eh, ketiga komponen ini dia pada saat T tertentu tegangannya itu tidak sama dengan tegangan total maksimumnya gitu ya. Karena apa? Karena ada dua buah komponen di sini yaitu L dan C itu yang arus dan tegangannya itu tidak sefasa gitu. Sehingga pada saat T misalkan waktu tertentu itu bisa jadi tegangan L-nya yang rendah, yang C-nya tegangannya yang tinggi. Sementara tegangan R-nya itu tetap ya konstan mengikuti arusnya. Dan untuk menyelesaikannya pada permasalahan rangkaian RLC, kita terlebih dahulu menyusun yang disebut dengan diagram fasor. Diagram fasor ini itu ada tegangan, kalau untuk sumbu X itu kita sebut sebagai tahanan resistif murninya, yaitu R-nya. Ya, dituliskan di sumbu X ini, ya ini untuk VR. Di mana VR0 itu pada saat awal sebelum kita beri dia tegangan bolak-balik itu adalah atau tegangan awal sebelum kita eh, apa ya namanya? Sebelum di titik nol gitu ya atau di saat T0 pada saat T sama dengan 0, T sama dengan 0 itu di awal grafik ini gitu ya. Ya itu kita menggambarkan pada saat itu si tegangannya R itu adalah I0 kali R dan tegangannya di L itu adalah I0 kali XL atau reluktansi L dan tegangan di C itu adalah I0 kali XC atau reluktansi dari C. Jadi begitu T sekian gitu ya, T sekian pada saat T tertentu ya, di mana T-nya itu maka dia akan dirotasikan si apa namanya fasor ini ya, diputar gitu ke sana ya. Diputarnya sebesar apa? Sebesar sudut ya, sudut dari fungsi generator tegangannya, yaitu cosinus 2 VFT dengan 2 VFT itu adalah sudut perputarannya ya. Jadi sudut perputarannya yang ini. Jadi si tegangan fasor awal itu kita putar ya dengan sebesar 2 VFT. Ya nanti kalau misalkan ini VFT 1 gitu ya, dia posisinya seperti ini. VFT 2 itu mungkin posisinya udah bentuknya seperti ini, berputar ya, berlawanan arah jarum jam gitu ya. Ini pada saat T2, ini saat T1 gitu ya grafiknya. Kita amati dulu salah satu keadaan ya. Kita asumsikan bahwa pada saat T1 beginilah keadaan grafiknya sekarang gitu ya. Nah, untuk mencari tegangan di L, di C gitu ya. Dan di R pada saat itu kita melihat proyeksi dari masing-masing vektor ini gitu ya. Nah, ini tegangan di L, ini adalah tegangan di C ya, proyeksinya dari panjang dari sini ke sini, dan yang ini itu adalah tegangan
R-nya ya. Jadi ini tegangan R-nya pada saat T itu ini adalah tegangan C-nya dan ini adalah tegangan L-nya ya. Ya, ini kalau kita mengerjakan cara grafis ya, mungkin kalau kita nggak males menghitung, terus ditanyakan berapa sih tegangan pada saat T sekian, ya ini caranya untuk cara grafisnya untuk menyelesaikan masalah ya. Eh, Lalu kalau secara matematis ya misalkan kita ini gambaran tadi ya berapakah besar VC, VR, VL dan VR-nya ya. Dengan proyeksi dari VR terhadap X, VL dengan X juga dan VC ke X juga. Lalu untuk cara matematis kita bisa menuliskan seperti ini ya untuk memudahkan. Daripada kita menuliskan satu persatu vektor VL dan VC-nya, kita membuat vektor resultan saja gitu untuk mewakili ketiga vektor ini yaitu VR, VL, dan VC menjadi satu buah vektor yang namanya V0. Berapakah besar V0? Yaitu besar V0 itu sama dengan akar dari VR0 kuadrat ditambah VL0 min VC0. Jadi VL-nya tadi ke atas, VC-nya ke bawah. Ini asumsi saja ya kalau misalkan VC-nya itu lebih kecil daripada panjang vektor VL. Sehingga rumusannya seperti ini ya. Rumusannya seperti ini. Tapi kalau misal VC itu lebih panjang daripada VL ya mungkin dia bentuknya tidak seperti itu ya. VC VL min VC atau VC min VL-nya ke bawah gitu ya. Ya, VC min VL0 yang ininya VR0-nya gitu ya. Dan vektor resultannya kedua vektor ini adalah yang V0-nya yang ke bawah gitu ya. Ini bisa kita bilang bahwa pada saat keadaan seperti ini di mana VC0 itu lebih besar daripada VL, dia bersifat rangkaiannya bersifat induktif kapasitif ya, memiliki komponen kapasitif. Tapi kalau VL-nya lebih besar daripada VC, itu dia artinya si sirkuitnya itu memiliki komponen induktif ya atau bersifat induktif aja gitu ya. V0 itu sama dengan V0 kuadrat plus VL0 ya, menggunakan rumus Pythagoras seperti itu yang kita pelajari di vektor atau mata kuliah vektor sebelumnya. Jadi V0 itu sama dengan besar VR kuadrat plus VL0 min VC0 kuadrat. Ya, atau kita bisa tuliskan sehingga kalau kita faktorkan ya karena ini semuanya merupakan perkalian I kali R, I kali kalau VR0 itu adalah perkalian arus dikalikan resistansi, yang ini arus dikalikan reluktansi. Dimana arusnya yang mengalir di seri itu sama semua ya. Kita ingat bahwa di seri semua komponen ini akan mengalir arus yang besar sama yaitu sebesar I. Sehingga bisa kita tuliskan dengan menulis karena V0 itu sama dengan I kali Z ya. Ya, V0 itu sama dengan I kali Z, di mana Z ini itu kita sebut sebagai impedansi. Atau bisa didefinisikan impedansi itu hambatan yang dilalui oleh arus pada rangkaian AC. Ya, atau hambatan ekivalen ya yang mengalir pada sirkuit AC. Pada sirkuit AC impedansinya adalah akar R kuadrat impedansinya adalah akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat ya untuk RLC seri. Ya nanti kalau misalkan dia paralel atau yang kombinasi ya
nanti rumusan impedansinya tidak lagi seperti ini ya. Ini untuk yang seri saja ya, RLC seri. Dan untuk ingat kembali untuk bentuk seperti ini ya, yang fasor kita itu menggunakan apa namanya, sama dengan koordinat polar ya. Jadi kalau kita sudah punya besaran Z, Z ini baru besar impedansi dari ini aja, vektor V0 ini, impedansi dari vektor V0 ini. Dan kita harus menuliskan juga berapa sudutnya ya, berapa sudutnya dari V0 ini terhadap tahanan realnya ya. Jadi kita sebut sebagai P, ini dibacanya P ya, ini namanya P, bukan pi ya. Jadi pi yang ini kan ada yang pi yang seperti ini namanya P ya. Jadi P, jadi Anda mungkin pernah dengar istilah cos P itu pada apa namanya, pada UPS atau uninterruptible power system, kan ada cos P, ada istilah cos P gitu ya, atau ada cos P. Nanti kita lihat cos P itu apa sih sebenarnya. Jadi tangan P itu sama dengan yang XL min XC atau sudut yang ini ya. Besarnya adalah tangan inverse. Ini sorry, benar ya, tangan dari tangan P-nya sama dengan SL min XC per R. Jadi besarnya P itu sama dengan tangan inverse dari XL min XC per R ya. Jika SL lebih besar dari XC, maka arus terlambat terhadap V0 ya, karena dia bersifat induktif sirkuitnya. Kalau XL lebih kecil daripada XC, dia berarti bersifat kapasitif, maka arusnya mendahului ya. Dan daya sirkuitnya itu adalah sama dengan I kuadrat RMS kali Z kali cos P ya. Jadi dayanya pada akibat adanya si induktor dan kapasitor ini tergantung apakah dia bersifat induktif atau kapasitif itu, dia akan menentukan besaran daya ya. Daya yang diserap oleh sirkuit ya, yang diserap oleh sirkuit ini. Jadi daya yang diserap oleh sirkuit total itu sebesar I kuadrat RMS dikalikan Z kosinus theta, dimana arusnya itu sama dengan, kalau kita sudah ketemu Z-nya, maka arusnya itu dengan mudah kita bisa cari I-nya sama dengan V RMS-nya dibagi dengan Z atau impedansi. Dan untuk vektor impedansi ya, jadi impedansi apa namanya, reluktansi dan mencari impedansi ini kita bisa dipermudah caranya. Kalau ini hanya ini ya, hanya untuk membantu perhitungan aja, nanti kita lihat contoh-contoh perhitungannya. Apalagi ini akan berguna kalau misalkan sirkuitnya itu bentuknya ini ya, bentuknya kombinasi ya, misalkan paralel dan seri dan sebagainya gitu ya. Dan biasanya kalau dalam vektor impedansi itu dituliskan untuk XC-nya itu sebagai seperdua VFC kali E pangkat J, pangkat J ya. Ini diralat dikit ya, ini saya ralat dikit, seperdua VFC kali E pangkat J min J, sorry. Kalau pada XL itu 2 PFL dikalikan E pangkat J. Kalau XR itu tidak kita tuliskan ya, sebenarnya dia itu
sama dengan R gitu kali E pangkat 0 gitu ya. Jadi karena E pangkat 0 nggak perlu kita tuliskan karena E pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Jadi R ya tetap seperti biasa R. Ini juga bisa dituliskan gitu ya. XC ini sama dengan 1/2 Pi F dikalikan dengan C, sudutnya itu minus 90 derajat ya. Ini bentuk fasor, dalam gambar bentuk fasor. Dan untuk XL itu bisa saya tuliskan juga 2 Pi F ya, ini Pi FL dengan sudut itu 90 derajat. Dan untuk R itu dituliskan apa adanya R ya. Sebenarnya bisa dituliskan R itu dengan sudut 0 gitu ya, sudut 0 derajat. Jadi pada rangkaian RLC itu sama dengan penjumlahan dari ketiga vektor ini gitu. Ya, jadi XR plus XL plus XC. Jadi enaknya pada vektor ini ya, pada penjumlahan atau pada vektor ini, pada vektor bentuk vektor ini gitu, kalau misalkan ada perkalian, misalkan kita punya 2 VFC sudut minus 90 dikalikan misalkan dengan 2 VFL gitu ya dengan sudut 90. Nggak ada tempat. 2 PFC 1/2 VFC sudut minus 90 dikalikan dengan R misalkan dengan sudut 90 derajat ya. Jadi pada perkalian vektor ini yang bentuk vektor impedansi ini, yang sudut itu cukup jadi penjumlahan gitu ya. Yang ini tetap perkalian ya. Ini menjadi R dibagi 2 PFC dengan sudut minus 90 plus 0 gitu ya. Jadi ini bisa saya tuliskan R sama per 2 Pi FC sudut dengan besar min 90. Ya karena 0 plus min 90 kan min 90 ya. Atau misalkan 2 VFC dikalikan dengan sudut minus 90 ditambahkan dengan 2 VFL dengan sudut 90 ini jadi 2 VFL per 2 VFC dengan sudut 0 derajat gitu ya. Di mana J adalah vektor satuan ke arah Y positif, R adalah sumbu X positif, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi bisa dituliskan seperti itu tadi ya, E pangkat J sudut Pi itu sama dengan Z dengan sudut Pi lambang ini ya. Ini hanya bentuk penulisan aja dan pengoperasiannya. Lalu apabila terjadi resonansi, apa yang terjadi pada resonansi kalau misalkan kita memiliki sirkuit ya seperti tadi ada resistor dan induktor, maka kita kan punya rumus arus itu sama dengan V per RMS per impedansi ya, dimana impedansinya sama dengan akar R kuadrat dan seterusnya dan seterusnya. Apabila si reluktansi induktor dan reluktansi kapasitor ini sama gitu ya, atau 1/2 VF kali L sama dengan 1/2 VFC, maka yang nilai ini itu sama dengan 0 gitu ya. Artinya dia bersifat resistif murni. Ya, jadi 2 VFL yang ini bernilai 0 ya. Maka dia akan bersifat murni. Bersifat resistif murni.
Ya kalau ini 0 kan sisanya hanya R saja ya. Maka R itu yang akan menyerap seluruh energinya. Sehingga frekuensi pada saat terjadi apa namanya? Frekuensi saat terjadinya eh, resistif murni pada rangkaian RLC ini yang di seri, maka ini yang disebut dengan rangkaian resonansi. Ya, artinya rangkaian resonansi itu kita tuning frekuensinya sedemikian rupa ya, atau kapasitansinya yang kita tuning sedemikian rupa supaya si persamaan ini menjadi nol. Ya, ini digunakan pada sistem radio ya. Jadi R-nya itu biasanya dibuat kecil sekali gitu ya supaya menghemat energi ya, atau supaya membuat R-nya itu dibuat kecil sekali supaya arusnya besar gitu ya. Supaya arusnya besar nanti kita bisa ya apakah eh, mau mendrive sesuatu yang besar juga lebih mudah gitu ya. Apakah mau ngedrive speaker ataukah mau ngedrive apapun lah itu ya. Jadi ini pada saat peristiwa resonansi F-nya sama dengan 1/2 V akar 1/LC. Ya, jadi ini adalah prinsip dari radio. Ya, ini yang digunakan untuk sistem radio atau telekomunikasi ya, yang digunakan pada sistem telekomunikasi. Apa itu telekomunikasi? Yaitu tele itu artinya jauh. Komunikasi ya komunikasi ya, berbicara atau berkomunikasi ya, atau interaksi gitu ya, mengirimkan informasi. Ya, jadi eh, akibat resistif murni ya, jadi yang arus mengalir itu maksimum ya. Sehingga kita bisa mengambil energinya itu sebagai energi suara atau energi gambar gitu ya, sehingga kita bisa melihat siaran-siaran yang jaraknya jauh. Kita ingat bahwa gelombang radio itu merupakan gelombang elektromagnetis ya, gelombang elektromagnetis yang biasanya itu eh, mempengaruhi induktor. Misalkan ya, biasanya induktor ini adalah antena. Jadi induktor ini biasanya merupakan bagian dari antena gitu ya. Dan biasanya yang diubah-ubah karena induktornya itu adalah antenanya, si L yang kita bisa ubah itu adalah nilai dari C-nya. Kita tuning nilai C-nya, kita putar-putar yang kita pernah lihat ya, yang di pertemuan terdahulu tentang kapasitor yang varicap, variabel kapasitor. Jadi variabel kapasitor itu kapasitor yang bisa diputar-putar platnya itu sehingga kapasitansinya itu bisa berubah. Jadi kita bisa mencari sweet spotnya itu sampai terjadinya frekuensi resonansi. Saat terjadinya frekuensi resonansi, arusnya yang terjadi adalah arus maksimum ya, ya. Nantinya pada saat kita dapat arus maksimum bisa digunakan untuk drive speaker biasanya. Jadinya kita dapat siaran FM gitu ya, atau siaran ya siaran FM atau siaran AM gitu ya. Dan seperti kita pelajari juga, induksi ini sebenarnya bisa terjadi jarak jauh gitu ya, tidak harus berdekatan, tidak harus kontak dengan komponennya gitu ya. Ada hal goib di sini yang terjadi
yaitu keajaiban dari elektromagnetisme. Nanti kita akan lebih jauh akan bahas elektromagnetisme itu di 2 pertemuan yang akan datang. Ya, contoh soal, misalkan kita punya sebuah tegangan, di sini ada tegangan AC, yaitu cosinus memiliki fungsi cos omega T plus pi, ya, pi. Kita disuruh tentukan reaktansi XC arus sesaat ya dan tegangan saat R dan tegangan pada C. Di mana tegangan V-nya yaitu 200 volt ya, 200 volt. Ini perlu diralat dikit. Frekuensinya itu adalah 100 Hz. Ini diralat, ini bukan VF tapi frekuensi F sama dengan 100 Hz. Dan R-nya adalah 40 ohm dan kapasitansinya 80 mikrofarad ya. Ini sama dengan 80 kali 10 pangkat minus 6 farad. Yang ini omeganya sama dengan 2VF. Itu adalah nilai omeganya sama dengan 2 kali V kali F-nya IP ya. Ini kali 100. Ya, kita dapatkan 200 pi. Oops. Alah. Kita simpan dulu. Kita buat slide baru. Ya, reaktansinya XC ya. Jadi pada penyelesaiannya itu ya misalkan di sini kita ketahui VS-nya sama dengan akar 2V cos dan seterusnya. Berarti VS-nya sama dengan 200 volt. Frekuensinya adalah 100 Hz ya. Dan R-nya 40 ohm, C-nya 80 mikrofarad atau 80 kali 10 pangkat minus 6. Ya, kita diminta mencari nilai A-nya. A-nya itu adalah XC ya. Kita mulai dari XC ya. Di kita XC-nya adalah kita ingat sama dengan 1/2 pi F kali C. Ya, jadi 1/2 pi F, F-nya adalah 100 ya. 100 dikalikan dengan C-nya 80 kali 10 pangkat minus 6. Ya. Dan kalau kita lihat di modul, kita lihat ya di modul kita sudah sudah ada solusinya ya. Anda bisa lihat sebenarnya. Jadi kalau dari XC-nya sendiri itu sama dengan zoom dulu. Ya, XC-nya itu setelah kita hitung besarnya adalah 20 ohm ya. Ini 20 ohm. Ya, itu mudah sekali ya. Lalu B ya. Berapakah arusnya? Arusnya itu karena ini adalah rangkaian RLC, maka Z-nya itu sama dengan RC aja ya. Ini rangkaian RC akar dari R kuadrat plus XC gitu ya.
Ya, XC kuadrat. Yaitu besarnya si Z. Berapa Z itu? Z-nya sama dengan akar dari R-nya 40 kuadrat plus XC-nya tadi sudah kita hitung, udah 20 kuadrat. Sehingga bisa kita tuliskan untuk sudut ya. Ini kita peroleh besarnya itu kalau kita hitung ya di modul besarnya 44,7 ya. Ya perlu ingat ini XC ya. Berapa sudutnya? Karena ini XC berarti kan vektornya itu bentuknya ke ini, XC-nya ke bawah gitu ya. Ini R gitu. Ya, karena XC ini besarnya 20 ya karena dia kapasitif, maka rumusannya sebenarnya uh, Z itu sama dengan 40 minus 20 J ya. Minus 20 J ya. Jadi karena dia kenapa minus 20 J? Karena si XC ini kan kapasitif ya, arahnya ke bawah ya di sumbu vektor ini ya, vektor fasor ya. Jadi ingat kembali vektor fasor XL, XC, XR. Ya, jadi kalau ditulis ini penjumlahan semuanya Z totalnya itu sama dengan XR plus XL min XC ya. Kalau XL-nya nggak ada kan sisa min XC aja. Jadi seri ini J ya. Ada J-nya di sini. Ini J, ini minus XC, ini J. Ya. Ini vektor fasor ya. Saya cek dulu mungkin ada salah. Ya udah benar ya. Minus di sini untuk XC. Kalau XL itu positif ya. Tidak ada tidak ya. Ya, jadi Z itu sama dengan XR plus XL kali J minus XC kali J. Ya, ini untuk rangkaian RLC. Ingat kembali ini rangkaian RLC seri. Ya, tidak berlaku untuk paralel, tidak berlaku untuk yang kombinasi ya. Z sama dengan 40 minus 20 J ya. Karena dia ada di kuadran 3 ya, karena kuadran 3 ya sebenarnya sudut Pi-nya itu sama dengan tangan inverse ya dari Y-nya minus 20 ya. Ini kan sudut tetanya ya. Sorry, sudut Pi-nya ya. Ini sudut Pi-nya. Sama dengan minus 20 dibagi 40. Ya, ini menjadi minus setengah. Jadi Pi-nya itu bisa kita tuliskan sama dengan minus, kalau kita hitung anti tangan Pi minus setengah adalah minus 26,56 ya, minus 26,56 ya derajat. Itu Pi-nya ya, tapi belum selesai ya karena kita akan menuliskan rumus lengkapnya sekarang. Karena VIRMS sama dengan VRMS dibagi impedans, maka VRMS-nya itu adalah
Ya, akar 2 Vs-nya kita ganti ya, jadi 200 akar 2 kali kosinus omeganya tadi 200 V ya. 200 pi t plus anggaplah karena pada saat sudut 0 itu tetanya juga 0 ya. Jadi kita plus 0 gitu ya. Dibagi dengan impedansinya Z itu 44,7 dikalikan dengan sudut minus 26,56. Ya, jadi untuk tegangan tadi kita IRMS sama dengan 200 akar 2 cos 200 V T plus 0 ya, jadi fasenya 0. Kalau yang bawahnya fasenya itu 44,7 sudut minus 26,56. Ya, yang ini bisa kita tuliskan juga kalau fasanya 0. Ini bisa kita tuliskan karena 0 V-nya jadi menjadi 200 akar 2 sudut 0. Ya, karena P-nya ini 0 derajat. 0 derajat. Ya, jadi kalau tegangan biasanya cos-nya ini tidak kita tuliskan karena dia fungsinya tidak akan berubah, frekuensinya juga tidak akan berubah. Yang bagian ini semua tidak berubah, yang mungkin berubah itu adalah fasenya. Yang menyebabkan perubahan fasenya adalah karena adanya impedansi yang memiliki fase tertentu gitu ya. Sini dibagi 44,7 sudut minus 26,56. Ya, jadi ingat seperti sebelumnya pada operasi fasor ya, kalau perkalian fasor itu yang misalkan A sudut theta 1 gitu ya, dibagi B sudut theta 2, ini sama dengan A dibagi B sudut theta 1 minus sudut theta 2. Kalau misalkan perkalian fasor, A sudut theta 1 dikalikan B sudut theta 2, ini sama dengan A kali B sudut theta 1 ditambah sudut theta 2. Ya, jadi kalau fasor itu kalau perkalian sudutnya itu tinggal jadi penjumlahan. Ini menjadi 200 akar 2 ya, nanti berapa, yang penting sudutnya jadi 26,56 ya. Kalau kita lihat di modul itu besarnya ya 200 per 44,7 itu 4,47 ya, 4,47 ya. Bentar, ada yang baik, kita ambil RMS-nya ya. Ini karena ini masih dalam bentuk RMS ya, kita ubah jadi fenol ya. Jadi karena ini ini bentuknya 20, 20 akar 2. Oh sorry, ini akarnya hilang ya. Karena ini masih VRMS. Masih fenol gitu ya. Jadi kita ubah jadi RMS dulu. Yang tegangan ini kita bagi dengan akar 2. Jadi 200 akar 2 dibagi dengan akar 2 ya. Jadi ini gitu ya. 200.
Jadi IRMS-nya sama dengan ya ini tadi 4,47 sudut 26,56. Atau kalau kita tuliskan kembali kosinusnya jadi 4,47 kosinus 200 pi kali T plus 26,56 yaitu arus RMS-nya. Pertanyaan berikutnya, berapakah V di R ya? Berapakah tegangan di R? Ya, jadi I-nya sudah kita ketahui, tinggal kalikan saja IRMS ini dengan R ya. Jadi kalikan dengan R, IRMS dikalikan R itu sama dengan V di C. Ya, besarnya jadinya kita lihat di sini. Jadi besarnya VR itu 40 kali 4,47 ya. Jadi karena VC-nya sama VC lagi. VR ya. Sama dengan IRMS yang dinilai di atas atau R aja duluan karena R-nya pendek ya. Besarnya R itu tadi 40 ohm. 40 dikalikan 4,47 dikalikan dengan kosinus 200 pi T plus 26,56 ya. Karena ini V0-nya sudutnya 0 ya. Jadi sudutnya 0 atau saya bisa tulis juga gini. VR 40 sudut 0 derajat dikalikan 4,47 sudut 26,56. Ya, ini hasilnya ya. Ini sama ya. Ini sama dengan kalau kita hitung tadi di modul hasilnya itu 179 ya, 179 179 ya. Ya, akarnya diralat, akarnya tidak ada ya. PR RMS ya ini. Kali 4,47 4,47 lagi. Kosinus 200 pi T plus 26,56. Atau dalam VR-nya itu sama dengan 179 dikalikan akar 2 kalikan kosinus 200 pi T plus 26,56 ya. Lalu terakhir apa? D ya. Berapakah VC-nya? Ya sama ya. VC itu sama dengan IRMS kalikan XC ya. IRMS-nya sudut 4,47 sudut 26,56 dikalikan dengan XC. XC-nya itu tadi 20 ohm ya. 20 ohm sudutnya minus 90 ya. Ini juga bisa ditulis XC ini sama dengan 20 sudut minus 90 ohm ya. Karena dia bersifat kapasitif ya, ke bawah. XC-nya ini ke bawah. Ya, jadi bisa ditulis 20J. Jadi XC juga bisa ditulis 20J juga ya. Sorry, bukan 20J. Minus 20J ya. Ya, jadi minus 90 ya. Jadi yang perkalian jadi penjumlahan. Jadi penjumlahan 26,56 minus 90 jadinya
itu di slide sudah saya tuliskan ya, hasilnya itu minus 63,4 ya. Minus 63,4 dan 4,47 dikalikan 20 itu adalah 89,4 ya. 89,4. Ya, dan kalau kita tuliskan ya bentuk VCRMS-nya ini masih RMS itu sama dengan 89,4 dikalikan kosinus 200 pt minus 63,4 ya, seperti di modul ya, jadi 200 pt dan seterusnya. Kalau VC-nya saja itu yang VC-nya yang non RMS kita kalikan akar 2 ya, jadi 89,4 akar 2 itu ya. Ya sama juga dengan ini, cuma bedanya di sini ada RLC ya. Jadi induktansi XL berapa, kapasitansinya berapa, tegangan RMS pada L. Ya, jika diketahui sebesar XC sama dengan 100 ohm dan seterusnya. Ya, kita mulai dari mencari nilai XL ya, besar XL sama dengan XL itu sama dengan 2 PFL ya, 2 PFL sama dengan 2 P jadi 2 P itu sama dengan 2 PF itu sama dengan omega L sama dengan 1000 kali L ya. Dimana XL-nya sama dengan 40. Jadi 40 sama dengan 1000 L. L-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 Henry ya. Atau 0,40 mili Henry gitu ya. Lalu selanjutnya kapasitansi, berapa kapasitansi? Kalau XC-nya sama dengan 100 ohm ya, atau 100, ini sama dengan 1/2 PFC. Jadi C-nya sama dengan 1/2 PF. Jadi V-nya 2 PF-nya saya gantikan dengan omega. Omeganya 1000 ya. 1000 dikalikan 100 sama dengan 10 pangkat minus 5 kolom atau sama dengan 10 mikrokolom ya. Selanjutnya C, impedansi total. Kita sudah tahu XL, kita sudah tahu XC. XL-nya itu 100 J gitu ya, positif. XC-nya itu minus 40 J ya. XC-nya ini XL, yang bawahnya XC ya. Jadi D-nya disuruh cari impedansi total sama dengan R plus XL plus XC ya. R-nya itu 60, XC-nya itu minus, XL-nya itu 100 ya, minus 40
J ya. Ini menjadi 60 plus 60 J. Ya, jadi di sini si sirkuit itu di mana dia bersifat induktif ya. Artinya ya kalau kita gambarkan fasornya, ini XL min XC, ini XR ya. Dan ini adalah, iya, ini adalah pi ya, pi-nya. Bisa kita tuliskan ya, jadi XL min XC. Impedansnya 60 atau Z sama dengan akar dari 60 kuadrat plus 60 kuadrat ya, sama dengan 60 akar 2 ya, 60 akar 2. Dan untuk sudutnya, fasenya ya, jadi tangan inverse dari 60 dibagi 60 ya, sama dengan, kalau kita lihat di slide, di soal ya, jadi tangan inverse 1 itu sama dengan, kebalik ya, XC-nya 100, XL-nya yang 40 ya, berarti XL-nya 40, XC-nya yang 100, jadi bersifat kapasitif ya. Yang ini tadi keliru, perlu dikoreksi sedikit. XL-nya itu 40 ya, benar. L-nya itu udah benar, XC-nya itu 100 ya, jadi ya udah benar ya. XL minus XL minus sorry XL plus XC itu sama dengan 40 minus 100 atau minus 60 ya. Sehingga tangan inverse-nya karena dia bersifat induktif ya, bukan begini, ternyata dia bersifat induktif karena XC-nya ternyata lebih besar daripada XL. Ya. Ya, sudutnya itu ke bawah. Ya, kita tulis XL minus XC ya. Ya, karena dia ini sudutnya ke bawah, maka fasenya ini harusnya minus ya. Minus dari tangan inverse dari 1. Besarnya tangan inverse dari 1 itu 45 derajat ya. Kita lihat 45 derajat. Minus 45 derajat. Lalu jadi bisa saya tuliskan, oh ini ya udah, ya ini di bawah ya nanti ya. Saya cuma teruskan aja. Sorry. Tadi Z-nya kita sudah dapat 60 akar 2. Itu Z-nya. Dengan sudut itu sebesar minus 45. Ya, itu impedansi total ya. Lalu terakhir yang D-nya itu berapakah tegangan di L ya. Jadi kalau tegangan di L kita lihat ya dari sirkuitnya kan tadi ada resistansi, kapasitor, induktor gitu ya. Tegangannya di sini berapa gitu ya.
sorry, oh bukan ini. Tegangan di L ini yang induktor itu berapa ya? Jadi tinggal kalikan aja di arus V di L itu sama dengan arus di RMS-nya dikalikan dengan XL ya. I RMS itu sama dengan tegangan RMS-nya dibagi dengan Z impedance ya tadi total. Maka I RMS sama dengan VRMS-nya adalah 100 akar 2 sin omega T, atau saya karena di sini fungsinya sin omega T plus 0 derajat, maka yang ini bisa saya tuliskan 100 ya. Jadi saya tulis dulu yang di sini. Vs-nya sama dengan 100 akar 2 kali sinus omega T. Karena ini adalah masih V0 ya, jadi V RMS V0 RMS-nya sama dengan 100 akar 2 dibagi akar 2. Ya, sama dengan 100 ya. Jadi Vs-nya sama dengan 100 kali Vs RMS Vs RMS-nya 100 akar 2 sinus omega T, dimana atau 1000 T plus 0 ya. Ini bisa saya tuliskan 100 akar 2 omega sudut 0 derajat ya. Fungsi sinusnya nggak berubah, yang berubah hanya fase. Jadi saya dengan aman bisa menuliskan sebagai sudut 0 gitu ya. Tapi jangan lupa untuk menulis kembali fungsi sinusnya pada saat kita mau merekap hasil perhitungan. Ya, jadi IRMS-nya bisa kita tuliskan sama dengan 100 akar 2 sudut 0 derajat. Lalu dibagi dengan impedance-nya tadi. Impedance-nya itu 60 akar 2 sudut minus 45. Ini jadi berapa tuh? 1, 2 per 3 ya. Dikali dengan sudut 45 derajat ya. Atau bisa saya tuliskan IRMS-nya sebesar itu. Lalu VDL berarti kembali lagi IRMS yang sudah tahu. VDL-nya sama dengan 1/2/3 gitu ya. Dikalikan dengan XL-nya tadi ya. XL-nya 40 ya, 40. Ini sudutnya yang 45 derajat. XL-nya itu 40 sudut 90 derajat. Ya, jadi ini jadinya kalau kita lihat di modul sama dengan XL-nya itu VL-nya mana VL-nya itu 47,2 ya. 47,2 dengan sudut 100 tegangan L-nya ya. 135 derajat atau tegangan VRMS-nya itu 47,2. Dan yang terakhir untuk VC-nya ya, VC-nya dengan cara yang sama karena IRMS-nya ya tulis di sini aja.
E-nya, V di C sama dengan I di C dikalikan XC. Ya, dimana VC-nya sama dengan kembali lagi 1/2/3 sudut 45 dikalikan dengan XC-nya itu adalah 100 dengan sudut minus 90 derajat ya. Sama dengan ya kalau kita lihat di slide itu 118 ya. 118 sudutnya 45 minus 90 jadi minus 45 derajat ya. Ini semua dalam volt. Ini dalam volt. Ya. Ketegangan RMS-nya itu adalah 118 ya dari sini. Selanjutnya itu untuk yang berikut contoh ini. Kita ketahui R ditanyakan impedan reluktansi L untuk frekuensi 60 derajat. Impedansi untuk frekuensi 60. Ya, ini kita masih menggunakan cara yang sama ya. Cara yang samanya, karena di sini cuma ada 2 komponen, hanya ada R dan hanya ada L. Maka yang untuk impedansi ZL pada frekuensi kita hitung ya impedansi totalnya. Z sama dengan akar ya. Ini paling mudah karena R ditambah 2 pi FL R kuadrat, ini kuadrat. Nah, berapakah impedansi totalnya? Ini akar dari 30 kuadrat plus 2 pi 60 L-nya 0,5 dikuadratkan ya. Nanti kita dapat hasilnya. Silakan gunakan kalkulator. Berikutnya sama, cuma frekuensinya yang dirubah. 30 kuadrat plus 2 kali pi kali 3 kali 10 pangkat 4 kali 0,5 ya. Dikuadratkan. Ya, nanti kita dapat hasilnya. Di sini udah ada hasilnya belum? Ya, nanti Anda hitung sendiri ya. Lalu contoh lain ini tadi ya. Ya, ini tadi ya. Ini soal tadi ya. Soal yang ini ya. Bisa Anda periksa ya sendiri ya. Lalu contoh lain itu resistor R2,5 dan induktor L-nya adalah 420 mili pada sumber AC pada frekuensi berapa impedansinya menjadi 2 kali lipat impedansi awal. Ya, kita ingat bahwa impedansi sama dengan karena di sini hanya resistansi sama induktansi, maka kita bisa tuliskan Z sama dengan R kuadrat plus XL kuadrat ya. Jadi Z kuadrat sama dengan R kuadrat plus XL kuadrat. Ya, jadi kalau misalkan ini Z1, ini ada XL1,
Dan kalau kita bandingkan ya, kalau misalkan ini anggap aja Z2, ini RXL2. Ya, dibandingkan dengan Z1 kuadrat plus R kuadrat plus XL1 kuadrat. Ya, yang ini kalau kita gantikan XL dengan 2VF L, kita dapat ini. Karena Z-nya itu Z kedua, 2 kali dari Z-nya, maka yang Z2 kita gantikan dengan 2 kali Z1 ya. Jadi 2 kali Z1 kuadrat ya. Ini dapatnya 4R kuadrat. Karena 4R kuadrat itu ini diralat dikit. Jadi ya benar, sudah benar ya. Ini sama dengan 4. Ya udah benar. Ya jadi ini jadi 4 kali Z1 dikuadratkan dibagi Z1 dikuadratkan. Ya karena Z1 dengan Z1 kuadrat dengan Z1 kuadrat disederhanakan, jadinya kita dapat hanya 4. Dan setelah kita atur sehingga sebelah kirinya adalah frekuensi yang setelah diganti, yang di kanan itu adalah sisanya ya, sisa dari variabel lainnya. Kita dapatkan persamaan ini ya. Jadi dengan diketahui yaitu R-nya sama dengan 2,5 kilo ohm, lalu induktansinya sama dengan 420 milihenry. Ini jadikan ohm, ini jadikan henry. Ya, jadi ditanyakan ini frekuensinya sama dengan 60 Hz ya. Ditanyakan ya tadi ya frekuensi 2 ya frekuensi 2 agar sama dengan berapa ya, titik-titik sama dengan berapa, agar impedansi kedua itu 2 kali dari impedansi pertama ya, atau impedansi awal ya. Jawabnya setelah kita turunkan rumusnya dengan ini tadi, F2-nya sama dengan, masukkan saja ya nilainya, akar dari 2500 dikuadratkan dikali 3 di depannya, ditambah dengan 4 kali 2pi kali F-nya adalah 60, lalu dikalikan L-nya adalah 0,42. Ini dikuadratkan, lalu dibagi semuanya ini dengan 2pi L ya. L-nya 0,42. Nanti Anda bisa cari sendiri dengan kalkulator ya. Contoh lagi, misalkan RL dihubungkan dengan dengan AC 120 dan seterusnya. Berapakah tegangan RMS pada R dan L ya? Arus RMS pertama kita cari dulu impedansi dari XL ya, impedansi dari XL.
Setelah kita dapat impedansi dari XL, baru kita bisa hitung ya, berapakah impedansi total. Impedansi totalnya itu adalah akar dari, karena ini hanya RL saja, adalah akar dari R kuadrat plus XL kuadrat, ya, dan kita di situ kita dapat impedansinya. Maka arusnya bisa kita cari dengan VRMS dibagi impedans ya. Ya, di sini diketahui ya, di situ tegangan V sama dengan 120 volt. Frekuensinya itu tadi 60. R-nya 1,8. L-nya 900 mili-Henry. Ya, jadi ini kita konversikan dulu 1800 ohm. Ini jadi 0,9 Henry. Lalu ditanyakan tadi A-nya. I-nya berapa? Sudut fasenya berapa? Berapa daya hilang dalam rangkaian P-nya? Tegangan pada tegangan RMS. Pada R dan L. Jawab. IRMS-nya tadi kita cari pertama XL-nya sama dengan 2VFL sama dengan 2V kali 60 kali L-nya itu 0,9 ya. Nanti kita dapat berapa? Lalu nanti Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL kuadrat. Sehingga nanti kita dapat dengan memasukkan R-nya itu 60. Ya, 1800 kuadrat. Ditambahkan dengan nanti hasil yang di sini ya, dikuadratkan. Nanti kita dapat impedans. Baru nanti cari IRMS-nya sama dengan tegangannya 120 sudut ya 0 derajat dibagi dengan impedansnya ini ya. Oh, saya lupa apa namanya? Sudut fasenya sama dengan tangan inverse dari sudut hasil perhitungan Excel ya, dibagi dengan R-nya. Nanti dapat berapa sudutnya? Baru kita cari IRMS ya. IRMS sama dengan 120 dibagi dengan impedansnya tadi ya. X, L-nya tadi berapa? Impedans Z-nya ya. Jadi Z-nya itu nanti Z dengan sudut dari tangan inverse yang ini ya. Dari sudut V. Ini kita dapat nanti IRMS-nya
Jadi sama dengan 120 per Z dengan sudut minus dari Pi. Ya. Jadi di sini B-nya kita sudah dapat ya, Pi-nya dari atas ini. Daya ya, daya P-nya saya tulis di sini aja ya, P-nya sama dengan P-nya sama dengan I kuadrat RMS kali Z ya. IRMS-nya kita sudah tahu tadi di sini 120 bagi Z dikalikan dengan sudut minus Pi gitu ya. Ini dikuadratkan sorry bukan ini. Ya, jadi karena pada induktor ya, jadi induktor ideal, daya yang diserap itu adalah daya yang di resistornya saja. Jadi yang dicari adalah IRMS-nya dikuadratkan dikalikan dengan R. Ya, jadi IRMS kuadratnya itu tadi berapa tuh? 120 per Z ya tadi. Ya, dikalikan dengan resistansinya. Resistansinya itu yang 1800 ohm. Ya, ini kita dapat dayanya. Ya, dan VRMS-nya itu di R dan di L. Kalau di R itu berarti sama dengan R dikalikan IRMS. Itu karena R-nya itu sudutnya 0, RMS yang IRMS-nya itu sama dengan 120 per Z. Sudut minus tadi. Dan ini untuk yang di R. VRMS di L itu L kali IRMS sama dengan mana tadi? Sorry, XL ya. Berarti XL-nya itu tadi yang hasil ini ya. Hasil XL sudut 90 dikalikan dengan 120 per 7 sudut minus Pi. Ya, nanti ini jadi penjumlahan 90 dengan minus Pi, ini jadi sama dengan XL kali 120 per 7 dikalikan dengan sudut 90 minus Pi. Yang terakhir ini contoh 11 rangkaian RLC memiliki nilai L sama dengan 4,8 mH dan R sama dengan 4,4 ohm. Berapa nilai C agar terjadi resonansi pada frekuensi 3600 Hz? Dan berapa arus maksimum ketika terjadi resonansi jika tegangan puncak eksternalnya itu 50 volt? Ya, jadi syarat resonansi itu frekuensi sama dengan 1/2 pi akar 1/LC ya.
Dan kalau begitu, jika kita mengetahui L dan R-nya, tapi kita ingin mencari C-nya, ini bisa kita susun ulang menjadi ini. C sama dengan 1/4 V kuadrat F kuadrat kali L. Dan berapakah arus maksimum ketika terjadi resonansi jika tegangan puncak eksternalnya 50 volt? Ingat bahwa pada saat terjadi resonansi, besar induktansi dan besar reluktansi XL dan XC itu sama, sehingga rangkaian bersifat resistif murni. Jika rangkaian bersifat resistif murni, maka arusnya itu hanya ada komponen R saja ya, sehingga arusnya itu sama dengan tegangan V, yaitu tegangan sumber dibagi dengan resistansinya R. Dan jika kita tuliskan, diketahui L-nya 4,8 mH dan R-nya itu 4,4 ohm. Frekuensi 3,6 Hz. Oh, sorry, ini nanti ya di pertanyaan ya. Berapa nilai C agar ditanyakan? Yang pertama, nilai C sama dengan berapa jika frekuensi resonansinya adalah 3,6 kHz atau 3600 Hz ya. Lalu B-nya arusnya jika pada frekuensi resonansi dengan V sama dengan 50 volt. Ya. Ditanya jawab. Yang A tadi kita sudah formulasikan C-nya pada saat terjadi resonansi adalah 1/4 V kuadrat ya. Kali F kuadrat kali L. Ini sama dengan 1/4 V kuadrat kali F-nya adalah 3600 kuadrat dikalikan dengan L-nya di sini sama dengan 4,8 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Nanti Anda bisa cari di kalkulator ya, berapa hasilnya. Lalu I maksimum, karena dia bersifat resistif, pada saat terjadi resonansi, maka I maksimumnya pada saat resonansi sama dengan 50 ya, sama dengan V sumber dibagi dengan R. V sumbernya itu 50 volt. R-nya itu 4,4 ohm. Ya, nanti Anda bisa cari sendiri. Dalam ampere, dalam farad yang ini. Ya, demikian untuk bahasan sesi ke-12. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like. Dan jika Anda belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.